terlebih dahulu demi menjaga ketenangan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat, serta bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, dimohon untuk bisa mengedarkan kepada jamaah di sebelahnya. Alhamdulillah pada sholat Jumat pekan lalu tanggal 24 Juni 2022 telah terkumpul infak sebesar 2.535.200 rupiah, sehingga total saldo infak Masjid Pangeran Diponegoro per tanggal 30 Juni 2022 menjadi sebesar 119.351.500 rupiah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasir kepada segenap dermawan dan muhsinin sekalian yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran Diponegoro. Kami informasikan juga bahwa takmir Masjid Pangeran Diponegoro memfasilitasi bagi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode QRIS untuk berbagai dompet digital. Selanjutnya informasi yang kedua yakni terkait kajian rutin yang diadakan oleh Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kajian rutin pekanan Jumat malam yang insya Allah akan dilaksanakan malam ini tanggal 1 Juli 2022 ba'da sholat maghrib hingga menjelang sholat isya bersama Bapak Dr. Khairuddin MT. Kemudian yang kedua, kajian rutin Ahad pagi yang akan dilaksanakan pada 3 Juli 2022 ba'da sholat subuh dengan pembicara oleh Bapak Muhtar Arifin Soleh dengan tema keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umat manusia. Kemudian kajian yang ketiga, kajian rutin perjalanan bisnis Nabi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022 ba'da sholat maghrib hingga menjelang sholat isya bersama Bapak Samsudin Salim MAG. Kami informasikan juga bahwa seluruh kajian rutin Masjid Pangeran Diponegoro juga bisa disaksikan di laman YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Informasi selanjutnya, panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Pangeran Diponegoro 1443 Hijriah siap menerima dan mendistribusikan hewan kurban jamaah sekalian. Sahibul kurban dapat menitipkan kepada panitia dalam bentuk uang ataupun hewan kurban langsung. Untuk uang kurban kambing atau domba terdapat 3 pilihan harga. Yang pertama yakni kambing atau domba dengan harga Rp2.650.000. Kemudian yang kedua, kambing atau domba dengan harga Rp3.150.000. Kemudian harga yang ketiga, kambing atau domba dengan harga Rp3.650.000. Dan untuk kurban sapi kolektif dengan harga yakni Rp3.600.000 per orang. Harga tersebut di atas sudah termasuk biaya pengelolaan. Apabila sahibul kurban menghendaki harga yang lain, insya Allah panitia siap mencarikan sesuai harga yang dikehendaki. Kemudian bagi sahibul kurban yang menitipkan dalam bentuk hewan kurban langsung, bisa diserahkan kepada panitia H-1 yakni tanggal 8 Juli 2022 atau sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah hingga saat ini panitia kurban Masjid Pangeran Diponegoro sudah menerima 1 hewan kurban sapi dan 3 hewan kurban kambing. Bagi jemaah yang ingin mendaftar dapat menghubungi panitia atau takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Kami informasikan juga bahwa insya Allah takmir Masjid Pangeran Diponegoro akan menyelenggarakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 6 pagi. Kemudian selaku khotib Jumat siang ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Triyanto Esos MM dan imam oleh
Akhuna Lukmanul Hakim. Kepada beliau Bapak Trianto kami persilakan. Demikian afu minkum. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah memperkenankan kita dengan keadaan sehat, dengan keadaan selamat, aman, tentram dan bahagia. Dengan penuh keimanan dan keislaman kita hadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa syukur kita, kehadiran kita ini menjadikan catatan amal kebaikan kita yang kelak di yaumil qiyamah menjadi pemberat amal kebaikan kita, sehingga dengan keridhaannya Allah memberikan nikmat kepada kita bisa dimasukkan ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah waktu terus bergulir, masa, keadaan, situasi yang terus-menerus silih berganti, ujian yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada seluruh umat manusia. Kadang-kadang ujian itu berupa kesusahan, kadang-kadang ujian itu berupa kenikmatan. Dan beberapa waktu yang lalu Allah uji kita semuanya, manusia di permukaan bumi ini, dengan kesusahan yang kemudian kita kenal dengan masa pandemi COVID-19. Masa-masa di mana kita tidak bisa bersilaturahim secara tatap muka fisik. Kita bisa berkomunikasi hanya dengan perantara alat komunikasi atau media sosial. Dan alhamdulillah masa-masa itu saat ini sudah berlalu dan kita kembali melaksanakan aktivitas kita secara seperti biasa, seperti dahulu, dan meskipun dengan keadaan masih serba menjaga situasi dan kondisi yang stabil dalam keadaan sehat, menjaga kesehatan kita bersama, tetapi masa-masa itu sudah berlalu. Dan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beribadah sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dan dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu ibadah yang saat ini sedang dan akan berlangsung di dalam bulan suci atau di bulan Dzulhijjah, bulan haram, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang beberapa saat lagi akan berlangsung. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah kurban atau udhiyah. Di dalam surat Al-Kautsar, surat yang sangat pendek, 3 ayat kita sudah hafal di juz amma, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah perintahkan, Allah sebutkan, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada kamu, kepada kalian nikmat yang banyak. Allah menyebutkan di sini Al-Kautsar dan diterjemahkan oleh para mufassir dengan nikmat yang banyak. Al-Kautsar, kalau kita melihat referensi dari hadis-hadis Rasulullah SAW, Al-Kautsar ini diambil dari nama sebuah telaga atau haud yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu peristiwa yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman kelak di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang panjang itu saya ringkas saja, lebih kurang isinya bahwa ketika orang-orang beriman sudah melewati masa-masa mizan, timbangan dan hisab, perhitungan amal, maka Rasulullah SAW dan orang-orang beriman ini melanjutkan perjalanan di hari kiamat sampai manusia, umat manusia ini merasa kelelahan dan kehausan. Kemudian Rasulullah SAW memimpin orang-orang beriman ini, sampailah mereka kepada haud atau telaga yang sangat luas sekali, yang luasnya itu sejauh mata memandang, sampai tidak bisa diukur luasnya. Kemudian di haud itu ada ciduk, gayung itu yang jumlahnya seperti bintang di langitan, saking banyaknya gayung itu. Dan Rasulullah SAW, inilah haud Al-Kautsar, inilah telaga Al-Kautsar. Barang siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar ini, maka dia tidak akan merasa kehausan lagi selama-lamanya. Maka orang beriman ini dipersilahkan oleh Rasulullah SAW, ayo minumlah, minumlah. Kemudian banyak di antara orang beriman itu meminum air itu sampai kemudian mereka tidak merasa lagi kehausan. Akan tetapi kemudian ada beberapa orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah mengajak mereka, ayo minumlah, minumlah. Tetapi tiba-tiba ada malaikat-malaikat yang menghadang mereka. Wahai Rasul, wahai Muhammad SAW, dia itu bukan termasuk umatmu. Maka Rasul bertanya, bagaimana dia bukan termasuk umatku, sementara dia juga sholat, dia juga berpuasa, dia juga haji, dan dia melakukan amal-amal apa yang aku sunnahkan. Tidak ya Rasulullah, karena selama di dunia dia memang sholat, dia beribadah kepada Allah, dia melakukan haji dan amal-amal yang lain, tetapi dia melakukan amalan-amalan bid'ah. Dia melakukan amalan, menambah-nambahkan amalan dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sepeninggal engkau. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu golongan yang tidak bisa meminum telaga Al-Kautsar. Meskipun dalam pandangan manusia dia ini adalah orang yang beriman, dia orang yang melakukan sholat, dia beribadah haji dan melakukan amalan yang lain. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari kita jaga diri kita dari amalan-amalan yang ditambah-tambah, yang dilebih-lebihkan. Kita pelajari secara mendalam apa itu amalan bid'ah dan jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Karena amalan ini akan menggagalkan orang yang melakukan amalan bid'ah ini dari meminum telaga Al-Kautsarnya Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, inilah Al-Kautsar. Maka Al-Kautsar ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan umatnya, bukan hanya di dunia ini saja. Di dunia ini nikmat itu terbatas, tetapi sampai di akhirat maka telaga Al-Kautsar ini menjadi tidak terbatas. Karena orang yang meminum telaga Al-Kautsar ini sampailah mereka dalam surga dengan keadaan yang tidak ada kehausan. Kemudian Allah lanjutkan dengan nikmat yang demikian banyak itu, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian li rabbika,
untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Hewan kurban juga kembali kepada lirabbika, bahwa menyembelih hewan kurban adalah untuk Allah. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat. Salat kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita menyembelih atau an-nahar, menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini hadirin rahimakumullah ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, ada yang salat tanggal 9 sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang berdebat 10 Dzulhijjah itu tanggal 9, ada yang tanggal 10. Tidak masalah, tidak perlu diperuncing. Silahkan ambil keyakinan masing-masing. Tapi salat kita adalah salat kita karena Allah. Yang salat tanggal 9 silahkan salat kita karena Allah. Yang salat tanggal 10 silahkan salat karena Allah. Perintah salat fasholli li rabbika wanhar. Kita luruskan niat kita. Perbedaan pendapat biasa terjadi. Hal ini sudah terjadi berulang-ulang, bukan hanya sekarang, bukan 10 tahun yang lalu. Sejak zaman dahulu terjadi perselisihan ini. Dan tidak akan pernah selesai kalau kita peruncing. Kalau kita kaji kitab-kitab terdahulu, perselisihan tentang hari raya ini sudah berlangsung terjadi sejak zaman dahulu. Dan inilah, silahkan ambil pendapat yang paling kuat sesuai keyakinan masing-masing, kita laksanakan sesuai dengan yang kita yakini. Tidak perlu kemudian dipertentangkan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kemudian Allah perintahkan an-nahar, menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban ini pun masih dalam kaidah ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar. Maka menyembelih hewan kurban itu adalah untuk Allah. Maka bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang nanti akan melaksanakan ibadah kurban, mari kita luruskan niat kita. Karena ada banyak bahkan orang yang beribadah kurban, ini niatnya karena macam-macam. Ada yang niatnya ingin pamer, nih saya kurban sapi seberat 1,2 ton. Mohon maaf, dipamerkan Pak. Ada orang yang niat kurban karena nggak enak. Ya Allah, saya nggak enak, tetangga-tetangga biasanya saya kurban, sekarang nggak kurban. Dan seterusnya. Maka niat-niat yang selain karena Allah ini mari kita luruskan. Bahwa kita berkurban, kurban kita ini adalah dalam rangka kita, seperti kata kurban itu qarib, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kurban itu bukan dagingnya, bukan tulangnya, bukan kulitnya, bukan apa-apa yang diterima oleh Allah. Itu nanti semuanya kembali kepada manusia itu. Tetapi yang diterima oleh Allah adalah dengan sebab apa kita berkurban. Kalau kurban kita ini karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurban kita ini akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kurban kita ini karena niatan yang lain, karena ingin dipuji manusia, karena kebanggaan, karena tidak enak kita seorang pejabat dan seterusnya, maka niat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau mengikuti engkau itu adalah orang yang terputus. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah. Sudah kurbannya tidak, sholatnya juga tidak. Ini sungguh mereka ini terputus dari nikmatnya Allah. Dan jangan-jangan salah satu bid'ah, orang-orang pelaku bid'ah yang ditolak nanti oleh Rasulullah atau malaikat ketika berada di haud, itu adalah orang yang terang-terangan tidak mau melaksanakan ibadah sholat pada saat Idul Adha, atau terang-terangan menolak ibadah kurban. Jadi inilah salah satu orang yang nikmat
nanti terputus dia dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ya, sampai hari kiamat. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari sekali lagi kita niatkan, kita luruskan niat kita, ibadah kita, kurban kita, dan semua amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, haji kita, umrah kita, semua saja amalan itu. Dan di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala semua amal kebaikan, meskipun di bawah derajat bulan Ramadan, tetapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan ada satu hari yang amalan itu lebih baik atau dosa kita dihapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang datang, yaitu dengan puasa Arafah. Maka mari kita ambil kesempatan ini untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan membersihkan hati kita. Ibadah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku untuk senantiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu, dan bersyukur kepadamu, dan karuniakanlah kepada kami bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepadamu. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan memotivasi kita untuk senantiasa membersihkan hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal kebaikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bekal kita nanti sampai di akhirat dalam keadaan sejahtera. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. كم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum. Terus mendapatkan saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.